رحمن يا رحيم يا كريم يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Quotes 777. Di video kali ini saya akan membahas tentang 4 mukjizat yang jarang diketahui di zaman Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus sebagai utusan untuk membawa wahyu Allah kepada umat manusia. Rasulullah adalah manusia tanpa dosa tetapi tidak pernah sombong dan selalu bertobat sepanjang hidupnya. Yang spesial adalah Rasulullah merupakan makhluk kesayangan Allah sepanjang masa dan tidak ada penggantinya hingga saat ini. Tentunya sebagai manusia yang diutus untuk umatnya, Rasulullah sudah memiliki jaminan perlindungan dari Allah selama ia hidup di dunia. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak sekali kejadian-kejadian tidak wajar yang sulit dipahami secara logika namun dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengutip dari berbagai sumber, berikut beberapa kisah menarik tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jarang diketahui. Semoga dengan menceritakan kisah-kisah ini, kita akan terus meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan meneguhkan keimanan kita kepada Sang Pencipta. 1. Kisah batu memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah menarik pertama bercerita tentang batu memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini bermula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Makkah sebelum diangkat menjadi nabi. Hal ini tentu saja unik dan aneh karena batu adalah benda yang tidak bisa berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengetahui hal itu. Namun beliau dan para sahabat bahkan tidak berpikir untuk mengambil atau membawa batu tersebut. Apalagi sebagai penangkal atau alat terapi saat ia sakit. Berbicara tentang seorang teman Jabir bin Samrah, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim. 2. Kisah tangisan tiang masjid dari batang kurma. Kisah unik lainnya dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kisah tangisan tiang masjid dari batang kurma. Diriwayatkan dalam sebuah hadits dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, jika Rasulullah berkhutbah beliau bersandar kepada batang kurma di salah satu tiang masjid. Tatkala mimbar telah dibuat dan beliau duduk di atasnya, tiang tersebut menangis bagaikan rintihan seekor unta. Semua orang yang ada dalam masjid mendengarnya. Lalu Rasulullah turun dan mengusapnya, barulah ia diam. Berdasarkan hadits di atas, dijelaskan bahwa tiang itu sedih sebab Rasulullah tidak lagi menjadikan dirinya sebagai sandaran. Ketika Nabi mendengar tangisan tiang itu, Rasulullah pun mengusapnya supaya berhenti. Tapi bukan untuk mencari berkah darinya. 3. Kisah pohon yang berjalan menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah berikut adalah dari pohon yang berjalan menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut. Dari Ya'la bin Murrah Ats-Tsaqafi, berkata, ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, kami berhenti di suatu tempat, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur. Tiba-tiba datang sebatang pohon berjalan membelah bumi sampai menaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia kembali lagi ke tempatnya semula. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, aku sebutkan hal tersebut kepada beliau. Beliau berkata, ia adalah pohon yang meminta izin pada Tuhannya untuk memberi salam padaku. Lalu Allah Azza wa Jalla mengizinkannya. Namun, meskipun Nabi dan para sahabat mengetahui bila ada pohon yang dapat berjalan, tidak ada di antara mereka yang mengkeramatkan pohon tersebut sebagaimana kebiasaan orang-orang terhadap pohon yang dianggap sakti. 4. Kisah unta berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah terakhir adalah tentang unta berbicara dengan Rasulullah sebagaimana diriwayatkan dalam hadits berikut. Dari Ya'la bin Murrah Ats-Tsaqafi, berkata, ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan,
Kami melewati seekor unta yang sedang diberi minum. Tatkala onta tersebut melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengeluh dan meletakkan lehernya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dekatnya dan bertanya, "Mana pemilik onta ini?" Lalu datanglah pemiliknya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Juallah ia padaku." Lalu pemiliknya menjawab, "Kami hadiahkan padamu ya Rasulullah. Ia adalah milik keluarga yang tidak memiliki mata pencaharian selain unta ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya ia telah mengadukan tentang banyak bekerja dan kekurangan makanan, maka berbuat baiklah kamu kepadanya." Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.